Shalom dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita dari bab 1 ini, yaitu Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Saya hari ini hanya tinggal menerangkan saja sedikit tentang ayat-ayat ya. Sekali lagi saya tinggal menerangkan saja karena kita sudah minggu lalu masing-masing. Dari bab ini ada 3 ayat yang perlu dipelajari, yaitu yang pertama Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 yaitu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, jadi laki-laki itu kalau menikah dia keluar dari rumah keluarganya, dia membentuk keluarga yang baru, dan laki-laki itu sebagai imam di tengah-tengah keluarga tersebut. Ya, kemudian yang kedua 1 Korintus 11 ayat 3 dikatakan kepala dari laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi laki-laki punya tanggung jawab kepada Kristus, kemudian perempuan punya tanggung jawab kepada laki-laki. Dan kepala dari semua itu adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi setiap perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Laki-laki itu adalah imamnya atau kepala keluarganya. Dan laki-laki itu harus tunduk kepada Allah. Bukan berarti karena istrinya tunduk kepadanya suka-sukanya dipijak-pijak, bukan begitu maksud ayat ini. Ya, tapi kalau laki-laki yang taat kepada Tuhan, laki-laki yang mencintai Tuhan, maka dia akan membawa istrinya dan seluruh keluarganya kepada Tuhan. Jadi baru dia bisa dicontoh dan diteladani, bisa dikatakan sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang kepala keluarga di rumah itu. Kalau dia tidak taat kepada Kristus atau tidak taat kepada Tuhan, kalau istri tidak mengikuti dia tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau laki-laki taat, istri tidak ikut, istri berdosa. Tapi kalau laki-laki sudah taat, istri tidak ikut, istri yang berdosa. Ya. Tapi kalau laki-laki tidak taat, istrinya yang taat, berarti laki-lakinya yang berdosa, tidak perlu diikuti. Ya, saya pikir demikian dari 1 Korintus itu. Kemudian yang terakhir Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ini kita simpulkan saja ya. Ini kita simpulkan saja karena ini 11 ayat. Kita simpulkan aja. Ini Yesus pertama sekali mengadakan mujizat di Kana. Coba kita perhatikan dikatakannya ya. Yesus pertama kali mengadakan mujizat di Kana, dan semua orang yang melihat termasuk murid-muridnya percaya kepadanya. Ya. Jadi semua orang yang melihat percaya kepadanya. Artinya kalau nanti kita berumah tangga, kita kasih contoh yang tidak benar kepada anak kita, ya, atau kepada suami. Bagaimana orang mau percaya kepada Kristus atau kepada Yesus? Kita aja ngasih contoh nggak baik. Begitu ya. Jadi seorang kalau menjadi keluarga itu menjadi satu kehidupan keluarga yang rukun, yang tenang, yang benar di hadapan Tuhan, dia harus mengikuti kata-kata Tuhan. Ya, suami harus ikut kepada Kristus, istri harus ikut kepada suami yang takut akan Tuhan ya, bukan suami yang sembarangan atau suami yang suka mukul atau minum atau judi atau apapun, itu salah, itu nggak perlu diikuti ya. Jadi apapun yang dibuatnya, maka semua orang percaya, termasuk anaknya nanti dalam keluarga itu. Anak itu akan percaya kepada bapaknya dan kepada Tuhan karena ada contoh, karena dia melihat dalam kehidupan itu penuh dengan kehidupan yang beribadah, kehidupan yang taat kepada Tuhan, kehidupan yang mencintai Tuhan. Saya pikir demikian kesimpulan. Tolong dicatat yang penting dan diringkas bab 1 ini. Tolong dicatat yang penting dan diringkas, jadi kita minggu depan tinggal bahas soal-soalnya saja. Sekian, terima kasih.